Assalamualaikum, halo teman-teman, aku Pelik, aku adalah mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam. Pada kesempatan ini, aku akan membahas tentang pengatalogan. Yang akan kita bahas antara lain pentingnya katalogisasi, peraturan katalogisasi, deskripsi bibliografi, dan di akhir video aku akan mempraktekkan bagaimana cara mengatalog sebuah buku. Jadi simak sampai akhir ya. Yang pertama adalah pentingnya katalogisasi. Sebelumnya kalian harus tahu terlebih dahulu apa itu katalogisasi. Jadi katalogisasi adalah sebuah kemampuan untuk menginterpretasikan sebuah buku dengan menerapkan pedoman-pedoman sehingga hal-hal penting dari sebuah buku itu dapat terekam dalam katalog. Kemudian apa fungsinya? Fungsi dari katalogisasi adalah untuk mencatat bahan pustaka yang ada di perpustakaan, kedua untuk keperluan mencari bahan pustaka, dan yang ketiga untuk mempermudah pencarian bahan pustaka berdasarkan pengarang, judul, dan subjek. Kemudian manfaatnya adalah untuk satu, menunjukkan tempat di mana sebuah buku itu disimpan, dua sebagai sarana temu kembali bahan pustaka, tiga mendaftar bahan pustaka, dan kemudian menempatkannya di suatu tempat di perpustakaan, dan yang terakhir untuk mempermudah temu kembali melalui salah satu kelengkapannya. Materi kedua adalah peraturan katalogisasi. Sekarang ini pengatalogan di perpustakaan menggunakan pedoman AACR2 atau RDA. AACR2 atau Anglo-American Cataloging Rules Second Edition terbit pada tahun 1978 yang merupakan kerjasama antara American Library Association, Library of Congress, dan Canadian Library Association. AACR2 memiliki tiga ciri-ciri, yaitu umum, terintegrasi, dan fleksibel. Umum artinya AACR2 dapat digunakan untuk semua jenis perpustakaan. Terintegrasi artinya AACR2 merupakan pedoman dasar bagi seluruh bahan pustaka. Dan yang terakhir, fleksibel artinya AACR2 memiliki aturan yang bersifat alternatif dan pilihan. Nah, itu tadi sekilas tentang AACR2. Pedoman selanjutnya adalah RDA. RDA atau Resources Description and Access dikembangkan oleh International Federation Library Association. RDA adalah standar deskriptif baru yang akan menggantikan AACR2. Loh, kenapa diganti? RDA menggantikan AACR2 karena seiring dengan perkembangan perpustakaan digital, AACR2 sudah dinilai tak lagi mampu menampung perkembangan jenis bahan pustaka. RDA berfokus untuk memudahkan pustaka menelusuri katalog secara cetak maupun online, serta memudahkan pustakawan untuk membuat katalog secara online. Kemudian kita akan membahas materi ketiga, yaitu deskripsi bibliografi. Nah, di sini ada perbedaan nih antara AACR2 dan RDA. AACR2 memiliki 8 daerah bibliografi, sedangkan RDA memiliki 13 daerah bibliografi. Yang pertama kita bahas adalah AACR2. 8 daerah bibliografi itu antara lain 1. Daerah judul dan pernyataan tanggung jawab, 2. Daerah edisi atau cetakan, 3. Daerah penerbitan, 4. Daerah data khusus, 5. Daerah deskripsi fisik, 6. Daerah seri, 7. Daerah catatan, dan ke-8 adalah daerah nomor standar. Selanjutnya adalah daerah bibliografi RDA. Ke-13 daerah itu antara lain 1. Daerah judul, 2. Daerah pernyataan tanggung jawab, 3. Daerah pernyataan edisi, 4. Daerah penomoran serial, 5. Daerah pernyataan produksi, 6. Daerah pernyataan publikasi, ke-7 daerah pernyataan distribusi, ke-8 daerah pernyataan pembuatan, ke-9 daerah tahun hak cipta, ke-10 adalah daerah pernyataan seri, ke-11 adalah daerah identifikasi manifestasi, ke-12 adalah daerah jenis wadah, dan yang ke-13 adalah daerah batasan. Yang terakhir, aku akan mempraktekkan bagaimana cara mengatalog buku. Di kesempatan kali ini aku akan menggunakan pedoman AACR2. Jadi katalog itu berbentuk persegi panjang dengan ukuran 7,5 cm x 12 cm. Tadi kan kita sudah mengetahui 8 daerah bibliografi dari AACR2. Nah, informasi tadi bisa kalian dapatkan di halaman judul, balik halaman judul, pada kata pengantar, daftar isi, halaman belakang, jaket buku, dan lain-lain. Sebagai contoh, aku menggunakan buku ini. Jadi buku ini merupakan karya dengan pengarang tunggal. Jadi tajuk entry utamanya adalah pada pengarang.
Nah, langsung saja kita cari informasi-informasi yang diperlukan untuk mengatalog buku ini. Pertama, kita lihat pada halaman judul. Nah, pada halaman judul kita bisa mendapatkan informasi berupa judul di sini dan nama penulis. Kedua, kita lihat pada balik halaman judul. Nah, biasanya untuk buku-buku baru sudah ada contoh katalognya seperti ini. Ini sangat memudahkan pustakawan untuk mengatalog. Namun, anggap saja ini tidak ada ya. Dan kita akan mencari secara manual informasi-informasi yang diperlukan. Jadi, di halaman ini kita bisa menemukan judul, penulis, dan penerbit. Untuk selanjutnya pada deskripsi fisik, yang perlu dicatat adalah jumlah halaman, ukuran buku, dan data fisik lain. Di dalam buku, pada awal-awal halaman akan menggunakan angka Romawi seperti ini. Nah, kemudian masuk ke dalam isi, halaman akan menggunakan angka Arab. Angka Arab yang dimaksud adalah angka seperti ini, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian untuk ukuran, kalian bisa menggunakan menggaris. Namun di perpustakaan, buku yang dikatalog jumlahnya banyak. Jadi biasanya pustakawan menggunakan buku pembanding untuk mengira-ngira ukuran. Untuk selanjutnya, kita akan mencari nomor standarnya. Nah, nomor standar dari buku bisa kita temukan di sampul belakang. Nah, tepatnya di barcode sebelah sini. Nah, di buku ini tertulis ISBN 978 sekian-sekian. Kemudian bagian paling bawah dari sebuah katalog itu ada jejakan. Nah, di jejakan yang wajib kalian tulis adalah subjek buku dan judul. Kalian bisa juga menulis pengarang kedua, ketiga, atau editor jika ada. Nah, langsung saja kita praktekkan. Nah, yang ada di pojok kiri atas ini adalah call number. Nah, angka di sini ditentukan oleh perpustakaan. Kemudian di baris bawahnya ini merupakan 3 huruf pertama dari tajuk entry utama, dan di baris ketiga ini merupakan huruf pertama dari judul. Seperti yang aku katakan tadi, untuk buku ini adalah karya atau buku dengan pengarang tunggal. Jadi tajuk entry utamanya adalah pada pengarang. Untuk pengarang yang memiliki 2 kata, nama belakang kita tulis di depan, kemudian diikuti dengan koma, dan diikuti dengan nama depan di bagian belakangnya. Nah, untuk buku ini judulnya adalah Dongeng Betawi Gaul Putri Maleha di Negeri Seribu Kicau. Setelah kita menulis judul, kita tulis tanda pemisahnya yaitu garis miring, kemudian diikuti dengan nama penulisnya. Nah, untuk daerah edisi atau cetakan, pemisahnya menggunakan tanda strip 2 kali. Nah, seperti ini. Nah, ED jika edisi dan Z jika cetakan. Kemudian dipisah lagi dengan tanda strip 2. Kemudian masuk ke daerah penerbitan. Daerah penerbitan yang pertama kita tulis adalah kota terbitnya terlebih dahulu. Kemudian dipisah dengan tanda titik 2, kemudian nama penerbit, koma, dan tahun terbit. Selanjutnya adalah daerah deskripsi fisik. Nah, di daerah deskripsi fisik ini kita tulis antara lain jumlah halaman, ukuran buku, dan keterangan-keterangan lain yang ada di buku ini. Untuk halaman Romawi dari buku ini berjumlah 8. Jadi aku tulis di sini 8 dengan angka Romawi ditambah dengan jumlah halaman angka Arab di buku ini adalah 168 halaman. Nah, jadi aku tulis 168. Untuk halaman kalian bisa singkat dengan HLM. Kemudian pemisahnya adalah tanda titik koma. Nah, sebelum ke ukuran, jika buku kalian terdapat sebuah gambar, maka bisa ditulis di sini keterangannya ILL atau ilus. Karena buku ini tidak ada gambar, maka aku langsung menulis ukuran dari buku ini. Nah, ukuran buku ini adalah 13 cm dikali dengan 19 cm. Selanjutnya kita masuk pada daerah nomor standar. Nomor standar seperti yang aku katakan sebelumnya bisa ditemukan di barcode di bagian belakang buku. Kemudian setelah nomor standar kita masuk pada jejakan. Nah, di jejakan ini kita tulis subjek buku dan judul. Nah, subjek buku ini adalah buku fiksi. Jadi aku tulis di sini 1 dengan angka Arab, kemudian fiksi. Judul menggunakan angka Romawi, 1 judul. Sekarang katalog buku ini sudah jadi, bentuknya seperti ini. Ingat ya teman-teman bahwa ukuran dari katalog itu adalah 7,5 kali 12,5 cm. Mungkin itu saja ya teman-teman pembahasanku tentang katalogisasi. Terima kasih bagi yang telah menonton hingga akhir. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.